Anak-anak, hari ini kita mau menyaksikan budidaya jamur tiram. Yuk, saksikan bersama-sama ya. Ayo. Lihat anak-anak, kalau budidaya jamur tiram seperti kemah. Lihat. Yang akan menjelaskan budidaya jamur tiram kali ini adalah Pak Theo. Selamat siang Pak Theo. Baik, kita dengarkan ya penjelasan tentang budidaya jamur tiram. Mari Pak. Inilah budidaya jamur tiram. Di sini kita tinggal menunggu panen. Jadi media yang masuk ini namanya backlog. Media jamur tiram ini namanya backlog. Jadi untuk budidaya tinggal taruh aja. Jadi mungkin sekitar 15 hari kita udah tumbuh. Nah, jamurnya seperti ini. Jamur budidaya jamur tiram ini tanaman organik. Jadi dia tidak ada kimianya. Cara memanennya yaitu dengan dipetik seperti ini. Karena jamur tiram ini setelah dipetik untuk tumbuh lagi dia butuh waktu 12 hari sampai 15 hari. Jadi karena jumlahnya banyak makanya dia gantian, continue terus panen tiap hari. Kalau jamur ini apakah perlu disiram? Perawatan budidaya jamur tiram ini sangat mudah, yaitu dengan melakukan penyiraman. Tapi dia butuh suhu ataupun kelembapan 80 derajat. Nah, untuk suhu dingin itu butuh 28 derajat Celcius. Untuk cahaya butuh 40%. Untuk gelap remang-remang seperti ini ya sekitar 60%. Jadi perawatannya cuma disiram dengan menggunakan air biasa ataupun air jernih, yaitu dengan cara disemprotkan karena semua tumbuhan membutuhkan air. Nah, itu penyiraman dilakukan kalau musim hujan mungkin hanya sekali, tapi untuk musim kemarau atau panas bisa 2-3 kali sampai kelembapan itu benar-benar sampai 80. Ada alat ukurnya namanya termohidro. Nah, di situ kita bisa ngelihat keadaan jamur ini seperti apa. Baik Pak, kan itu tadi tentang cara perawatannya. Ya. Nah, kalau misalnya ada musuhnya nggak? Misalnya ada serangga atau hama yang menyerang, ada nggak ya kalau untuk jamur tiram ini? Oh iya, untuk jamur tiram semua tumbuhan itu pasti ada hamanya. Nah, kalau di jamur tiram hamanya adalah ulet. Ulet ini dari media. Media ini kan serbuk gergaji, bahannya itu katul atau dedek, biasa limbah padi, sama air kapur. Nah, ulet di sini ini datangnya dari katul atau dedek. Nah, dia udah direbus 100 derajat pun tidak mati telurnya. Jadi ketika dia masuk media, dia akan pecah dan jadi ulet. Itulah hama yang dialami oleh budidaya jamur tiram. Cara mengatasinya yaitu sebelum buah pertama media ini masuk, nah itu dibersihkan. Ini pintunya ini, mulutnya ini dibersihkan dengan cara dikorek-korek. Itu cara membersihkan ulet. Nah, ada lagi hama yaitu dia seperti ini. Nah, ini ada bakteri. Karena bakteri itu terbang, jadi dia nempel sebelum berbuah. Ini cara mengatasinya dengan cara disobek. Karena bakteri ini sudah tidak bisa mati. Disobek, dia akan tumbuh jamur di sini. Jadi bakteri tetap jalan, jamur tetap tumbuh. Jadi kita kejar-kejaran dengan bakteri. Dua hama itu yang sering terjadi di budidaya jamur tiram. Nah Pak, ini nih berarti sudah bisa mulai dipanen ya Pak kalau yang seperti ini? Kalau model seperti ini belum, ini untuk hari besok. Yang model dipanen mungkin seperti ini bisa. Yang penting daunnya dia nunduk ke bawah. Nunduk ke bawah dia lebar, itu udah bisa dipanen. Kalau ini belum. Nah, kalau dia ciri-ciri ketuaan atau telat panen, dia daun ini akan
ke atas dan agak kering, dan biasanya pecah-pecah itu tanda-tanda ketuaan atau telat manen. Kalau ini tadi itu ya, kalau ini berapa masih hari terlalu sekali muda. tadi Pak panennya? Kalau panen itu tiap hari Bu. Jadi karena saya seperti jelaskan tadi, satu media setelah dipetik membutuhkan waktu 12 hari. 12 hari. Karena jumlahnya banyak, jadi bisa. sini tumbuh, sini dipanen, sini metik, terus begitu. Ada yang kecil, ada yang gede gitu. Pak, sebanyak ini jumlah medianya ini berapa ya Pak ya jumlahnya? Untuk media di dalam satu rumah ini atau disebut dengan kumbung jamur, namanya rumah jamur, dengan ukuran 17 kali 10 isinya 21.000. Itu jumlah medianya. Ini satu rak ini kurang lebih 1.000. 1.000. Banyak sekali ya. Jadi jumlahnya itu 21.000. Oke. Setelah ini panen, setelah panen di mana itu? Distribusikan di mana itu Pak? Oh ya, untuk pemasaran kita setiap panen mengikuti orderan yang turun. Jadi pasar kita Batam, yaitu dengan pesawat lewat kargo. Kedua ke Liwa, Lampung Barat. Jadi kita distribusinya yang paling jauh itu, yang lain mungkin lokalan aja kayak tukang sate jamur, kripsi jamur, kayak tukang abon jamur. Tapi semua itu udah jadi pelanggan kita. Oh ya, jadi luas sekali ya. Terima kasih Pak. Ya. Pak mau tanya lagi nih, ini medianya ini diganti setiap berapa lama ya Pak ya? Untuk media, jadi umur media ini maksimalnya sampai 3 bulan ataupun 100 hari. Jadi kalau sudah umur 100 hari itu media harus diganti. Media ini masih bisa digunakan limbahnya, yaitu untuk pupuk organik atau kompos. Jadi tidak ada yang terbuang ya Pak ya? Dan plastiknya pun masih, limbah plastiknya pun masih ada yang nampung. Jadi sama sekali tidak ada limbah. Ini kalau dilihat warnanya ini lebih hitam gini, masih bisa dipakai kayak gini Pak? Bisa, makanya dari kalau pertama dia masuk itu putih seperti ini, namanya miselium. Dia akan semakin lama, yang saya sebutkan tadi bakteri, dia akan bergerak terus memakan miselium. Nah, dia semakin umurnya semakin jauh, dia akan semakin hitam, lama-lama kempes, habis sampai umur 3 bulan. Nah anak-anak, yuk kita lihat, ini sudah ada yang besar loh. Kira-kira sepertinya sudah bisa dipanen. Kita tanya yuk cara manennya gimana, yuk tanya yuk. Pak, ini bagaimana ya cara manennya ya Pak ya? Oke, untuk manennya sangat mudah, yaitu dengan cara dipetik, yaitu digoyang sedikit aja. Nah, dia sudah bisa diambil. Nah, setelah ini kita bersihkan, bisa pakai gunting ataupun pakai karter. Nah, kalau udah bersih, kita siap packing, siap kita pasarkan. Yeay. Nah anak-anak, yuk kita coba yuk. Tadi sudah dijelaskan caranya ya. Kita coba yuk. Kita putar. Ini dia jamurnya. Wah, besar sekali ya. Wah. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan budaya jamur tiram. Oh iya, Bu Lini lupa, ini namanya rumah jamur tiram atau disebut juga rumah kumbu. Sreng. Sekarang Bu Lini bersama Bapak Theo ya, sebagai pengelola taman ini. Pak, tadi dilihat itu tamannya itu banyak sekali bunga-bunga. Ya Pak, kira-kira susah nggak ya Pak ngerawatnya? Untuk bunga-bunga sebenarnya kalau di musim penghujan itu nggak seberapa susah karena nggak nyiram, disiram oleh alam. Cuman kalau musim kemarau atau panas itu susahnya, repotnya di situ, yaitu kita harus nyiram. Selain nyiram, kita juga harus memberi makanan tanaman itu berupa pupuk, dan
penyemprotan hama. Oh iya, kita tadi kan sudah keliling ya Pak. Ini berupa taman, namanya Taman Betung. Kok dinamakan Taman Betung sih ya Pak? Apa sih alasannya kok diberi nama Taman Betung? Oh iya, jadi kita berada di kaki Gunung Betung. Ya sebelah mana ya Pak ya kaki Gunung Betung? Bisa kita di posisi sekarang ini di kaki Gunung Betung. Oh, jadi iya, sebelah iya, kanan iya, iya. itu ada namanya Gunung Betung. Nah, Sebelah iya. kiri yang kelihatan laut itu namanya Teluk Betung. Makanya kita di tengah-tengah makanya disebutkan dengan Taman Betung. Itu ya. Karena ini kayaknya sudah separuh ini ya Pak ya, baru Ya. separuh pengerjaannya. Kira-kira sudah dibuka untuk umum apa belum ya Pak ya? Untuk umum perorangan sementara belum, tapi untuk kelompok kayak anak-anak sekolah, mahasiswa, pokoknya untuk pembelajaran edukasi tentang tanaman, tentang budidaya jamur tiram kita buka. Ya. Baiklah anak-anak, itu tadi sepintas tentang Taman Betung. Taman Betung ini ada beberapa rumah-rumah yang namanya rumah apa ya Pak? Pondokan apa? Gazebo. Ada beberapa gazebo. Ada juga lukisan 3 dimensi di atas. Oh ada lukisan juga ya Pak ya? Oh ada lukisan. Nah, nih seperti ini. Nah ini para bu guru sedang santai di gazebo. Dan anak-anak indah sekali, dari sini kita bisa lihat laut. Nah itu lautnya kelihatan. Dan makin sore makin dingin. Karena kita di bawah lereng Gunung Betung. Anak-anak, Taman Betung ini letaknya di Jalan Wan Abdurrahman, Sumber Agung, Kemiling. Tepatnya berada di depan Taman Kupu-Kupu Gita Persada Lampung. Tapi taman ini belum buka untuk umum. Nanti kalau sudah buka, anak-anak lihat ke sini ya. Walaupun taman ini belum dibuka, tapi tetap setiap hari dirawat anak-anak. Ada petugas yang merawat taman ini sehingga nanti ketika sudah dibuka, tamannya tetap bagus dan cantik. Nah, anak-anak, selanjutnya siapa yang pernah lihat ini? Nah, siapa yang pernah makan ubi? Ini adalah daun ubi. Ini bisa disayur loh, rasanya enak sekali. Nah, anak-anak, selanjutnya ini Bu Guru sedang bersama pohon yang namanya asparagus. Ada yang pernah lihat? Ini dia, ini yang pohon asparagus kecilnya ini. Ini bisa disayur loh, rasanya enak sekali. Nah, kalau yang ini namanya bunga kana. Siapa yang di rumah punya bunga seperti ini?
Nah, anak-anak, ini namanya pohon kaktus. Siapa yang punya di rumah pohon kaktus? Nah, anak-anak, siapa di sini yang suka makan buah naga? Nah, seperti ini bentuk tanaman buah naga. Nah, anak-anak, ini adalah kunyit. Tuh, pohonnya seperti ini. Itu biasa buat mama-mama masak di dapur untuk menghilangkan sakit perut, juga bisa minum itu. Nak, ini buah pala. Nah, ini buah pala. Buah pala biasanya dibuat manisan sebagai penghangat tubuh. Sekarang kita sedang belajar tentang benda hidup dan tak hidup ya. Nah, itu ada ayam. Ayam termasuk benda apa, anak-anak? Benda hidup ya. Baik. Nah, anak-anak, tanamannya bagus sekali. Kalian kapan-kapan bisa main ke sini ya. Bagus kan? Nah, anak-anak, selain kalian bisa belajar tentang macam-macam jenis tanaman, nanti anak-anak kalau capek istirahat, nanti bisa istirahat di sini. Ini namanya gazebo atau bisa juga disebut saung. Nanti kalau capek duduknya di sini. Tapi karena anak-anak belum bisa ke sini, jadi lihat dulu nggak apa-apa. Oke? Tuh lihat pemandangannya bagus sekali.